Kamu mau pedang yang bisa berubah jadi pistol? Onjuken Suzune. Kamu mau pedang yang bisa berubah jadi dua pedang? Fusoken Hayate. Kamu mau pedang yang bisa jadi keduanya? Tentu saja ada. Cedeng. Halo, ketemu lagi dengan gua, Jonah, sang gamer Gendax. Oke, setelah kemarin kita udah unboxing si Fusoken Hayate dan Onjuken Suzune, dan kita juga sudah mereview si Fusoken Hayate. Di part 2 ini kita akan mereview si Onjuken Suzune dan kesimpulan dari dua pedang itu apakah worth it atau enggak untuk dibeli. Dan di part 2 ini juga kita akan mencoba One Red Book-nya si Hansel atau Gretel dan si Sarutobi Ninja Den di Seiken Sword Driver dan juga di Angkoken Kurayami. Sebelumnya kalau kalian belum nonton unboxingnya, kalian bisa nonton di part pertama. Kalian bisa klik link yang ada di layar. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk aja ke review Onjuken Suzune. Pertama kita review dulu ya ininya. Nah, inilah pedangnya. Kita lihat dari bentuknya dulu ya. Kita dari bawah seperti biasa. Di sini ada pegangannya. Pegangannya gitu aja plain ya, cuma ada motif-motif gitu. Lalu di sini ada triggernya warna hitam. Lalu di bagian sininya ada logo si Kamen Rider Buster-nya, bukan Buster, Kamen Rider Slash-nya. Ya, ini seperti visornya dia dan tanduknya dia. Dan di sini ada detail-detailnya yang kayak kabel-kabel ya, kabel-kabel kecil gitu. Di sini juga kabel. Ya, ini bukan pipa tapi kabel karena ini kan temanya kayak musik gitu, kayak speaker ya, sound system. Jadi ada kabel-kabelnya. Nah, di bagian sini ada tulisan Saber. Mungkin kalian ada yang mau membacanya, mengartikannya, silakan. Nah, oke. Nah, bagian atas ini adalah tempat One Red Book-nya, gede begini ya. Dan ini ditempatkannya miring. Kalau ini di atasnya jadinya. Kalau One Red Book yang lain kan di pedang lain biasanya di bagian sini gitu ya. Ini di samping atau di atasnya pedang. Jadi ini dia penampilannya, tempat One Red Book-nya. Ya, begitu. Karena tombolnya untuk merilis One Red Book-nya. Nah, jadi karena ini di atas, jadi kalau kita udah handsin kan megangnya begini nih. Jadi kayak kita seakan-akan kayak lagi baca, sambil pegang pedang sambil kayak baca buku kan, bukunya terbuka di sini gitu. Agak unik ya. Oke, ini detailnya bagian atasnya. Dan ini warnanya magenta ya. Oke, nah di sini ada dua buletan di bagian bilahnya. Yang ini kayak speaker gitu ya. Kayaknya sih kayak speaker gitu. Dan bentuk bilahnya hitam aja. Bagian sini ada clear partnya. Terbuat dari mungkin dari karet atau silikon. Pokoknya kenal-kenal begitu ya. Jadi selain untuk melindungi supaya kalau kena pukul atau sakit, juga untuk melindungi mainan ini kan pasti kalau anak-anak di tak gitu. Jadi nggak gampang rusak bagian ininya karena ini kenyal gitu, lentur. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya juga ada detail yang sama, ada kabel-kabel, ada lubang speaker yang berbentuk memang speaker. Ya, jadi lubang speakernya berbentuk speaker dan ada kabel-kabelnya juga di situ. Ngomong-ngomong yang kemarin gue bilang itu, yang gue pertanyakan apakah Angkoken Kurayami bisa dimasukin ke Seiken Sword Driver, kan gue bilang bahwa bagian plat belakangnya itu sama. Ternyata di pedang ini juga bagian platnya sama bagian sininya. Ini agak ngelekuk gini. Ternyata kayaknya di hampir semua pedang sama ya bentuknya ya. Karena di kemarin juga Fusoken Hayate, setelah gue perhatikan bentuk platnya juga seperti ini. Oke, ini dia. Ini mode pedangnya. Kita coba triggernya ya. Triggernya seperti ini begini. Oke. Jadi ini triggernya itu udah lumayan empuk. Udah lumayan enak gitu, nggak begitu keras dibanding yang kemarin Fusoken Hayate itu kan gue bilang triggernya keras ya. Kalau ini memang masih lumayan keras gitu dibandingkan dengan Seiken Sword Driver, tapi ini masih oke sih, nggak terlalu keras, nggak kayak si Fusoken Hayate.
Nah, sekarang untuk mengubah jadi mode pistolnya, kita tekan tombol sini. Oke. Kemudian kita tarik aja ke bawah. Tuh, Juzo gitu, atau artinya gun mode gitu ya. Kita balikin lagi. Kenban gitu. Nah, jadi gitu. Juzo gitu. Kebalik ternyata. Ya kalau di gua nggak terbalik, kalau di kamera terbalik. Kita lihat begitu dia kebuka bilahnya, jadi ada detailnya lagi dari stiker juga ya. Sama kayak si Fusoken Hayate kemarin ada stikernya. Tapi di stikernya itu di sini kayak reflektif gitu ya, kayak bisa memantulkan tuh. Kalian lihat kan mantul gitu ya, reflektif apa sih namanya? Di bagian sini juga jadi kebelah dua ya si bilahnya. Ini kayak buat larasnya pistol gitu, jadi pelurunya atau lasernya keluarnya dari sela-sela sini ceritanya. Oke, kita coba triggernya untuk mode pistol ini. Begitu, beda ya kayaknya ya. Coba deh kita bandingin. Oh iya beda, kalau ini kayak ada suara metalnya, suara logamnya ya, karena kan suara pedang, tebasan pedang gitu. Kalau ini, iya ini kayak suara tembakan, piu. Ya gitu. Oke, lanjut kita ke sesi Wonderite Book-nya. Nah ini Wonderite Book-nya, Hansel-Nuts to Gretel atau Hansel-Nuts dan Gretel. Gambar ilustrasi depannya kayak ada rumah yang terbuat dari kue gitu ya, karena dia kan ceritanya emang kayak Hansel dan Gretel kan ketemu rumah dari kue gitu, padahal itu adalah jebakan dari penyihir. Itu rumah di kue, ada kayak candy gitu ya, atau permen yang kayak tongkat itu, ada donat, ada krim dan lain-lain. Nah di bawahnya itu di sini kayak gambar si Hansel atau Hansel-Nuts dan si Gretel. Ini kalau dilihat si Hanselnya entah kenapa kayak itu ya, kalau gue ingetnya dia kayak Sanji waktu kecil. Oke, kita coba aktivasinya. Gitu, jadi kayak ada suara fairy tale gitu ya, Hansel to Gretel, kayak suara di fairy tale gitu. Halaman pertama kita buka. Nah ini ada gambar kue-kue dan biskuit dan makanan manis gitu ya. Nah di sini ada yang tiga buletan ini kayak kancing, yang bukan kancing ya, kayak sejenis tombol, kayak equalizer gitu, equalizer yang ya ada gambarnya lah, nanti gue masukin gambarnya kayak gitu, kayak dibuat di sound system gitu ya. Kita coba ceritanya ya. Nah gitu, jadi kayak ada suara diiringi oleh suara akordion gitu ya, karena ini ceritanya kan kayak emang dari Eropa gitu, jadi dia temanya Eropa, jadi dia musik pengiringnya juga musik kayak Eropa gitu ya. Ini lebih tematik sih, bagus dibanding dengan si Lampu Doa Lanjina. Harusnya Lampu Doa Lanjina itu kan kayak musik kayak Arab, tapi biasa aja gitu ternyata. Oke, kita coba Henshin langsung ya. Jadi untuk Henshinnya juga suaranya beda gitu. Kalau mode pedang dan mode pistol akan berbeda. Nah, kita coba aja langsung. Ya ini suaranya catchy juga ya, kayak techno gitu. Oke, kita coba aja langsung. Henshin. Ya begitu, jadi ini sistemnya juga nggak ada sistem scan ya, jadi dia cuma begitu pencet dia akan mengeluarkan suara dari si buku, kemudian dilanjutkan dengan suara dari si pedang. Untuk suara Henshin juga ada suara-suara DJ yang gitu terakhir cuk gitu, sedikit sih,
Oke, kita lihatin dulu bukunya. Oke, kita lihat nih bukunya ya. Halaman utamanya atau halaman gambar ridernya. Ada gambar tangan kirinya, kiri kanan, tangan kiri. Tangan kiri si Slash dengan pose seperti itu. Itu, dan di belakangnya ada gambar-gambar biskuit, permen, dan kue-kue gitu ya. Oke, begitu. Nah, sekarang kita coba Henshin dengan mode pistol. Oh iya, ini juga dia nggak ada lightnya ya, dia cuma bisa ngeluarin suara doang. Oke, kita coba Henshin dalam mode pistol. Oke, untuk suara standby soundnya masih sama. Nah, kita coba untuk Henshin-nya ya. Henshin! Ya gitu, dia ada suara DJ juga pas akhir-akhirnya. Oke, sekarang langsung kita coba finishing ya. Nah, finishingnya juga antara mode pedang dan mode pistol itu finishingnya berbeda. Coba aja dulu mode pistol, mumpung ada di mode pistol. Nah, cara untuk finishingnya adalah masukin ke slot yang di sini. Nah, masukin slot sini, bagian sini harus pencet ya untuk mengaktifasi si finishingnya. Coba aja finishingnya satu kali. Mode pistol nih. Oke, kita coba yang dua kali finishingnya. Oke, jadi kalau sekali dia ngomongnya yay, kalau dua kali dia ngomongnya yay yay. Nah, kalau tiga kali pasti dia yay-nya tiga kali, yay yay yay. Oke, begitu. Sekarang kita coba mode pedang. Jadi untuk sekali, dua kali, tiga kalinya kira-kira sama ya. Cuma kalau awal dia yay, kalau dua kali dia yay yay, kalau tiga kali dia yay yay yay. Langsung tiga kali aja ya. Suara standar sound juga catchy ya, kayak musik elektro gitu. Oke. Oke, begitu aja. Oke, kita coba aja ya One Red Book-nya Hansel to Gretel sama Sarutobi Ninja Den. Oke, kita coba dulu dari Sarutobi Ninja Den. Henshin.
Begitu, jadi walaupun dia nama bukunya Sarutobi Ninja Den, tapi dibacanya Sarutobi Sasuke. Dan warna si pedangnya jadi warna hijau tadi. Oke, lanjut kita coba si Hansel-Nuts to Gretel. Henshin. Begitu ya, jadi gitu ya, dia dibacanya Hansel to Gretel dan warna pedangnya jadi warna pink. Kita lihat warnanya sekali lagi dengan canning finishnya. Tuh, dia pink, kalau ini hijau. Begitu. Jadi kalau si Hansel-Nuts to Gretel ini warnanya dia eksklusif ya, warna pink. Karena setahu gua untuk DX ya, untuk DX nggak ada lagi Wonder Book lain yang bisa mengeluarkan warna pink ketika di scan. Kalau Gashapon, kalau nggak salah sih ada yang pink. Tapi kalau untuk DX eksklusif dia. Nah, sedangkan kalau ini si Sarutobi Ninja Den ini warnanya hijau ya, tapi dia nggak eksklusif karena kan Jakunto Domame Noki kan warna hijau juga. Si 3 babi kecil itu, Three Little Pigs, warna hijau juga. Ya walaupun gua belum punya, tapi kayaknya sih hijaunya sama gitu ya. Jadi ini bisa dibilang nggak eksklusif warnanya. Lanjut kita akan coba di Ankokuken Kurayami. Dugaan gue sih ini cuma Jaku Sarutobi apa Jaku Ninja Den ya, Jaku Sarutobi kayaknya. Oh, ini Jaku Hansel-Nuts kali. Oke, kita coba aja langsung biar nggak penasaran. Oh, Jaku Ninja ya ternyata ya. Kita coba kalau ini. Oh. Oke, jadi kalau dia Jaku Ninja, kalau ini Jaku Hansel-Nuts. Oke, terakhir, apakah ini worth atau enggak? Seperti yang selalu gue bilang dan akan selalu gue bilang bahwa worth atau enggak itu tergantung kalian masing-masing. Kalau kalian suka dan punya dananya ya silahkan beli. Tapi kali ini gue akan menyebutkan kelemahan dan kekurangan dari masing-masing DX ini supaya buat pertimbangan kalian yang mungkin mau beli. Pertama dari si Fusoken Hayate dulu. Fusoken Hayate ini kelebihannya pertama dia modenya ada 3 ya. Mode 1 pedang, mode 2 pedang, dan mode shuriken. Kelebihan lainnya juga bahwa dia Wonder Book-nya dan si pedangnya itu musiknya khas ya, musik khas tradisional Jepang gitu ya. Mungkin cuma itu kelebihannya ya. Kalau kekurangannya lumayan banyak. Yang pertama adalah triggernya. Triggernya ini keras ya. Tuh, keras dan ininya bentuknya agak tajam sehingga kurang nyaman. Dipakai lama-lama tangan bakal sakit. Kedua, untuk berubah jadi 2 pedangnya, mode 2 pedangnya juga agak susah. Itu agak keras. Ya, kurang yang 3 yang tadi gue udah bahas bahwa ini pedangnya sebenarnya udah oke, tapi ini ada ngejendolnya. Terus emblemnya juga lebih kecil daripada yang lain. Lumayan banyak sih ini kekurangannya. Ini yang keberapa tadi? Keempat ya? Atau kelima? Keempat kayaknya. Gue sih kurang suka sih ininya stiker. Gitu, entah kenapa gue nggak suka gitu pakai stiker gini. Malah agak mengesankan kayak mainan murah. Beda dengan stikernya ini. Nanti deh kita bahas. Ini stikernya gitu doang. Ini malah kayak mainan murah gitu. Terus kelemahannya lagi, ini sebenarnya masih nyambung dengan yang tadi bahwa untuk mode jadi 2 pedang dipisahin
dan disatuin juga agak susah nih, agak susah. Terus kalau saat main satu pedangnya, yang tadi udah dibahas juga, si ininya bisa goyang-goyang belakangnya, itu nggak firm gitu, nggak teguh gitu ya. Jadi kalau main begini tuh dia kayak agak goyang-goyang di belakangnya. Oke, begitu aja kelebihan dan kekurangan dari Fusoken Hayate. Kita lanjut ke pedang yang ini. Nah, yang tadi sempat gua singgung, kalau ini stikernya kelihatan agak bagus dia, karena kayak agak memantulkan cahaya gitu ya. Apa sih istilahnya? Iya, jadi kayak hologram, bukan hologram sih. Pokoknya lebih kelihatan bagus gitu, lebih kelihatan premium stikernya dibanding stiker ini tuh. Jadi walaupun stiker tapi bagus. Kita langsung aja masuk ke kelebihan dan kelemahannya, atau kelebihan dan kekurangannya. Pertama, dari bentuknya oke sih. Ini terutama clear pinknya ini keren, clear magenta, maaf bukan pink. Walaupun ini emang diperkecil juga ya, dibuntetin gitu dari yang di serialnya, prop di serialnya. Tapi menurut gue ini tetap bagus loh. Jadi walaupun dibuntetin tapi kelihatannya bagus gitu, nggak kayak gun saber. Untuk mode pistolnya juga bagus, enak gitu, megangnya enak ini. Dan untuk berubah modenya satisfying banget dan gampang banget, cuma dipencet, geser, pencet, geser. Dan yang gue suka gimmick si finishingnya itu. Gimmick finishingnya terutama pada saat mode pistol, kan gimmick finishingnya dimasukin ke sini, jadi kayak masukin itu loh, magazine-nya pistol, supaya ada gambaran. Gue masukin gambar di bawah, ya kayak gitu kesannya, masukin magazine pelurunya pistol ke bawah sini. Itu satisfying juga sih. Kalau untuk kekurangannya mungkin di bagian baliknya. Bagian baliknya itu kayak gak diperhatikan gitu ya, sangat polos sekali, nggak ada cat-catnya gitu. Karena kalau bagian sininya meriah, bagian depannya meriah, ada aksen biru, ada stiker, ada aksen biru lagi, aksen hitam, ada logo. Tapi bagian sininya kurang meriah gitu. Memang sih ada detail-detail seperti kabel-kabel seperti ini, tapi dibanding dengan yang depan itu sangat kebanting. Dibandingkan dengan Dogoken Gekido, bagian depan sama belakangnya kan nggak begitu kelihatan, nggak jomplang gitu. Bagian depannya memang catnya cuma sedikit, sehingga bagian belakangnya nggak dicat pun ya nggak jomplang gitu, seimbang. Tapi kalau ini belakangnya nggak oke. Dan mungkin kelemahannya juga bahwa fiturnya ini cuma sound doang ya. Ini berlaku untuk dua-duanya, untuk si Onjuken Suzune dan Fusoken Hayate. Fiturnya cuma sound, nggak ada light, nggak ada buat nge-scan. Jadi kalau menimbang-nimbang kelebihan dan kekurangannya, menurut gue pribadi, kalau ini worth, kalau ini nggak worth untuk dibeli. Dulu gue waktu lihat Onjuken Suzune di review-review, gue kurang suka gitu. Tapi begitu hands on, wah lama-lama suka gitu, keren gitu. Tapi kalau ini begitu lihat review nggak suka, begitu hands on tetap kecewa. Ya, jadi sekian dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa support gua dengan cara subscribe di bawah, like, dan share ke media sosial kalian. Oke, akhir kata gua Jonas, sang gamer gendut, pamit dulu. Bye.